Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, jumpa lagi dengan saya, Rizky Warohmah. Kali ini, saya akan membahas tentang e-kinerja beserta tutorial pengisiannya. Sebelum itu, silakan subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar mendapatkan update terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share juga ya. Terima kasih. Pada tahun 2022 lalu, BKN telah merilis aplikasi e-kinerja berbasis web. Dan pada tahun 2023 ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mewajibkan ASN untuk menggunakan e-kinerja dalam pencatatan hasil kinerja ASN. Aplikasi ini berjalan berdasarkan data yang ada pada akun MySAPK ASN masing-masing. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai, disebutkan pada pasal 29 ayat 1 bahwa PNS wajib melakukan pengukuran kinerja melalui sistem pengukuran kinerja. Sehingga pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu mempersiapkan sistem yang dapat melakukan pengukuran kinerja pegawai dengan menjunjung prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. E-kinerja juga sebagai panduan pemberian tambahan penghasilan pegawai seperti TPP ataupun Tukin, sebagaimana tertuang pada Keputusan Gubernur Nomor 439/KPTS/7/2023 pada keputusan ketiga, di mana pemberian TPP penghasilan berdasarkan prestasi kerja kepada PNS dan CPNS dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan A. Tingkat produktivitas kerja sebesar 60%, di mana dijelaskan kembali pada keputusan keempat, yaitu laporan penilaian kinerja bulanan yang didapat dari aplikasi e-kinerja. Sedangkan pada poin B, dijelaskan 40% tambahan penghasilan didapat dari tingkat kedisiplinan berdasarkan kehadiran. Selain itu, e-kinerja juga berfungsi sebagai dokumen wajib bagi ASN untuk pengusulan kepegawaian yang membutuhkan laporan kinerja, seperti pengusulan kenaikan pangkat, usul pensiun, usul berkala, peningkatan status, dan lain sebagainya. Perlu diingat bahwa pengisian e-kinerja ini menjadi tanggung jawab ASN masing-masing. Sebelum ke pengisian e-kinerja, silahkan Bapak dan Ibu menyiapkan rencana hasil kerja yang sudah disesuaikan dengan tupoksi dan jabatan Bapak dan Ibu yang telah diturunkan dari atasan langsungnya. Atau Bapak dan Ibu bisa mengisi format berikut agar pengisian di e-kinerja tidak terhambat. Kemudian Bapak dan Ibu menyiapkan akun Google Drive yang disiapkan khusus untuk e-kinerja, scanner, dan akun MySAPK masing-masing. Untuk pengisian RHK harus menggunakan bahasa hasil, dan untuk indikator kinerja individu dapat diukur dan bisa dibuktikan dokumennya karena nanti dokumen hasil kerjanya akan diupload setiap ikinya. Perlu diingat, dalam penginputan e-kinerja ini, sistemnya turun-temurun, di mana atasan langsung Bapak dan Ibu harus menginput kinerjanya terlebih dahulu sebelum Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus pastikan bahwa atasan Bapak dan Ibu sudah menginput RHK-nya terlebih dahulu. Jika semua sudah disiapkan, silahkan Bapak dan Ibu buka website berikut. Maka tampilannya akan seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu klik login, maka akan tampil sebagai berikut. Untuk user dan passwordnya sama dengan user dan password MySAPK Bapak dan Ibu. Jika sudah tampil seperti ini, yang pertama kali Bapak dan Ibu lakukan adalah pengecekan data. Silakan Bapak dan Ibu klik profil, cek data pribadi, data atasan, dan list pegawai satu unit Bapak dan Ibu, apakah sudah sesuai dengan yang sebenarnya. Jika ada ketidaksesuaian data yang sebenarnya, silahkan Bapak dan Ibu konfirmasi ke BKD pada bidang INKA dengan melampirkan dokumen perbaikannya. Jika data Bapak dan Ibu sudah sesuai, silahkan Bapak dan Ibu klik menu SKP untuk memulai penginputan kinerja. Pada menu daftar SKP, klik tambah SKP,
maka akan muncul menu berikut. Untuk pengisian pendekatan, khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan pendekatan kuantitatif. Silakan klik OK, maka akan tampil seperti ini. Klik detail SKP dan tambah RHK. RHK atasan langsung yang diintervensi ini merupakan RHK atasan langsung Bapak dan Ibu yang telah diinputkan sebelumnya. Jadi, jika atasan langsung Bapak dan Ibu belum melakukan penginputan RHK, maka tidak akan tampil pilihan-pilihan yang akan diintervensi Bapak dan Ibu, alias kosong. Namun, jika atasan langsung Bapak dan Ibu telah melakukan penginputan, maka akan tampil pilihan-pilihan berikut. Silakan Bapak dan Ibu klik RHK atasan langsung yang mana yang akan Bapak dan Ibu intervensi. Kemudian, untuk jenis RHK, silakan sesuaikan dengan tugasnya, apakah utama ataupun tambahan. Kemudian, untuk rencana hasil kerja ini diisi dengan hasil kerja ASN masing-masing yang merupakan turunan hasil kerja atasan langsungnya. Contohnya seperti ini. Setelah RHK yang diisi tadi tampil, maka dilanjutkan dengan pengisian indikator kinerja individu atau IKI dengan mengklik tambah indikator. Untuk aspeknya silakan dipilih, disesuaikan dengan indikator dan targetnya. Perlu diingat, untuk aspek kualitas berarti indikatornya berupa persentase. Jika aspeknya berupa kuantitas, maka indikatornya berupa jumlah. Jika waktu, maka indikatornya seberapa lama pekerjaan itu diselesaikan ataupun ditargetkan. Dan biaya dibuat jika RHK tersebut targetnya berupa biaya. Kemudian, pada kolom target ini harus berupa angka ya Bapak dan Ibu, disesuaikan dengan indikatornya. Contohnya seperti berikut. Jika semuanya sudah terisi, silakan klik OK dan lanjutkan ke RHK selanjutnya. Dengan cara yang sama, yaitu mengklik tambah RHK kembali. RHK ini adalah RHK dalam 1 tahun ya Bapak dan Ibu. Jika semua RHK telah diisi, silakan scroll ke bawah dan isi lampirannya. Klik edit di setiap lampiran dan diisi. Contohnya sebagai berikut. Jika RHK dalam 1 tahun sudah terinput dan lampiran juga sudah terisi, Bapak dan Ibu bisa melanjutkan dengan mengklik Ajukan SKP. Maka status SKP akan berubah dari draft menjadi pengajuan. Pengajuan Bapak dan Ibu akan tampil pada akun atasan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu belum bisa melanjutkan jika atasan Bapak dan Ibu belum menyetujui RHK yang diajukan. Untuk cara penyetujuan atasan dan penilaian atasan ke staf bisa dilihat pada link di deskripsi video ya. Setelah atasan menyetujui, maka status SKP berubah dari pengajuan menjadi persetujuan. Langkah selanjutnya, Bapak dan Ibu klik lagi SKP dan klik penilaian. Maka akan tampil kolom per bulan seperti berikut. Ingat, setiap bulannya ini harus diisi dengan rencana aksi, bukti dukung, dan feedback perilaku. Saya contohkan ini adalah pengisian rencana aksi di bulan Januari. Silakan klik rencana aksi pada baris Januari, maka akan tampil RHK yang telah Bapak dan Ibu isi sebelumnya. Bapak dan Ibu sesuaikan RHK mana saja yang pekerjaannya berada di Januari atau yang dikerjakan pada saat Januari. Untuk pengisian rencana aksi, contohnya pada bulan Januari, RHK yang dikerjakan adalah sebagai berikut.
Kemudian klik tambah pada kolom rencana aksi, kemudian isi semua yang dilakukan dalam rangka RHK tersebut. Contohnya sebagai berikut. Lakukan hal yang sama jika masih ada RHK yang dilakukan pada bulan yang sama. Jika sudah terisi, Bapak dan Ibu klik SKP kembali dan klik penilaian lagi, kemudian klik pelaksanaan kinerja. Dan pilih menu yang kedua, yaitu pengukuran bukti dukung dan lihat hasil. Untuk pengisian bukti dukung, Bapak dan Ibu harus men-scan terlebih dahulu hasil kerjanya dan di-upload ke akun Google Drive Bapak dan Ibu. Contohnya seperti ini. Kemudian, klik bagikan link. Pada akses silahkan pilih siapa saja yang memiliki link dan kemudian klik pelihat. Lalu salin link tersebut. Kembali lagi ke website e-kinerja. Klik bukti dukung dan isi nama bukti dukungnya. Sedangkan bukti dukung, link ke file Google Drive, Dropbox, atau etc., masukkan link yang telah disalin sebelumnya. Untuk realisasi, ini disesuaikan dengan realisasi pada bulan Januari. Jika pada bulan Januari yang terrealisasi hanya 1 laporan, maka dibuat 1 laporan. Karena target RHK ini adalah 1 tahun, sedangkan untuk realisasinya per bulan, maka disesuaikan saja. Jika semua diisi, lanjut ke bulan berikutnya. Lakukan hal yang sama. Jika rencana aksi, pengisian bukti dukung, dan lihat hasil telah diisi semua, Bapak dan Ibu silakan menunggu penilaian dari atasan. Jika sudah dinilai oleh atasan, Bapak dan Ibu bisa mencetak dokumen kinerjanya setiap bulan. Sesuaikan saja pada bulan mana yang ingin dicetak. Jika Bapak dan Ibu ingin mencetak pada bulan Januari, silakan klik cetak pada bulan Januari. Untuk pencetakan dokumen kinerja, yaitu form penilaian dan evaluasi kinerja, Bapak dan Ibu bisa mengklik berikut. Jika Bapak dan Ibu ingin mencetak untuk bulan Januari, Bapak dan Ibu klik form penilaian dan evaluasi kinerja di bulan Januari. Namun, jika yang ingin dicetak bulan Agustus, maka cetak form penilaian dan evaluasi kinerja yang berada di baris bulan Agustus. Baiklah, itu semua penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya bagikan ke Bapak dan Ibu dapat memberikan manfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.